Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Civil Ancora Vivo. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tambahan video mengenai perencanaan dak atau perencanaan plat lantai bata keraton ya. Ini adalah video atau series tutorial optimasi saja mengenai sedikit dari kekeliruan yang saya berikan. Kemarin di last part dari perencanaan dak keraton itu di sini terdapat tegangan kontrol tegangan di titik B, di mana itu besarnya adalah minus 29,3 kg per cm kuadrat. Ini ada di titik B. Nah, namun di sini saya mengkontrolnya dengan tegangan izin yang diakibatkan dengan tegangan izin tarik. Nah, menurut saya ini kurang sesuai ya teman-teman ya. Ini kurang sesuai. Seharusnya untuk mengkontrol tegangan titik B, karena dia ini adalah daerah tarik ya. Karena titik B ini adalah daerah tarik, maka tegangan izinnya di sini kita menggunakan tegangan izin tarik ya, bukan tegangan izin tekan ya. Begitu teman-teman. Baik, saya lanjutkan saja teman-teman. Sepertinya ada sedikit kekeliruan. Dengan adanya tegangan izin tarik di sini, otomatis tegangan B itu menjadi overstress ya, karena dia lebih besar ya. Ini dia. Tegangan B itu lebih besar daripada tegangan izin, itu terjadi overstress. Maka dari itu, pada pelaksanaan pembangunan plat lantai bata keraton, itu juga dihitung luas tulangannya ternyata teman-teman ya. Baik, nanti kita juga akan menghitung tulangan tariknya ya. Itu adalah suatu hal yang wajib ya, atau harus kita perhitungkan juga. Oke. Saya mulai saja. Di sini adalah diagram tegangannya. 31,46 kg per cm kuadrat dan minus 29,3 kg per cm kuadrat. Oke. Yang pertama kita lihat kalau tegangan lentur ini sudah tidak ada masalah ya. Sudah kita bahas di pertemuan atau di series tutorial yang sebelumnya. Sekarang kita akan berfokus pada tegangan lentur tarik izin. Oke. Kita ambil yang FTR ini teman-temannya. FTR ini apa? FTR itu adalah ini dia. Kuat tarik FTR itu sebesar 0,7 MPa diambil 10% dari kuat tekan. Oke. Kita kembali pada studi case kita. Ya, FTR kita 0,7 MPa atau sama dengan 7 kg per cm kuadrat. Untuk untuk tegangan izin itu FTK per faktor keamanan. Kita ambil faktor keamanannya 1,5, jadi 7 kg per cm kuadrat dibagi dengan 1,5 didapatkan faktor keamanannya adalah 4,66 kg per cm kuadrat. Oke. Jadi hanya dibagi 10 saja ya dari tegangan lentur tekan izinnya ya. Di sini 46 ya, di sini 46 kg per cm kuadrat, di sini 4,6 kg per cm kuadrat. Lalu kita kontrol tegangan di titik B. Titik B ini, tegangan B ini sebesar 29,30 ini ya, 29,30 ya. Itu masih lebih besar dari tegangan izin, di mana tegangan izin ini besarnya 4,6 kg per cm kuadrat. Itu didapat dari sini 4,6 kg per cm kuadrat. Maka tidak memenuhi persyaratan atau overstress teman-teman. Oke. Nah, untuk mengatasi solusi ini, untuk mengatasi masalah ini bagaimana solusinya? Solusinya ya kita beri tulangan ya. Solusinya kita wajib memperhitungkan tulangan ya. Kita wajib memperhitungkan tulangan. Oke, kita lihat ini kesimpulan desainnya, kontrol tegangan lentur tekan telah memenuhi persyaratan. Itu yang ini dia. Tegangan lentur telah memenuhi persyaratan sehingga tidak memerlukan tambahan pemasangan tulangan pada daerah tekan. Namun lebih baik diberi tulangan dengan diameter kecil atau diameter 8 mili untuk mempermudah pelaksanaan dalam pekerjaan di lapangan. Nah, itu juga tidak masalah. Dan untuk kontrol tegangan di titik B ini, kontrol tegangan lentur tarik tidak memenuhi persyaratan atau overstress ya. Sehingga pada daerah tarik, struktur balok bata keraton perlu didesain tulangan tarik. Baik,
ketika kita sudah menghadapi masalah seperti ini, solusinya yaitu adalah menambahkan atau mendesain perencanaan tulangan tarik terhadap daerah tarik ya, karena daerah tarik kita tegangannya overstress. Oke. Langsung saja kita pada perencanaan tulangan tarik bata keraton. Parameter perencanaan di sini ada momen ultimate itu sebesar 1,89 kN atau 1.890.000 Newton milimeter ya. Ini dari mana? 1,89 itu dari momen ya. Momen ini dia. Nah, 1,89 ya. Dari perhitungan manual juga 1,89. Ya. Lalu untuk kuat tekan, ini kuat tekan bata keraton itu 7 MPa. Kuat tarik itu 0,7 MPa. Tegangan leleh baja itu 240 MPa. Tinggi dari bata keraton itu 150 mm. Dan B itu adalah lebar ya. Lebarnya bata keraton kita 240 mm ya. H dan B itu ini. H dan B itu ini. Ya. Bentar. H dan B kita itu ini teman-temannya. Nah, ini B itu 240 dan ini H itu 150 mm. Oke, kita langsung ke sini. H dan B saya kira tidak ada masalah. Untuk A-nya itu sebesar 279,35 mm kuadrat atau persegi ya. Untuk selimut beton itu tebalnya hanya 1 cm atau 10 mili ya. Untuk D sama dengan H minus cover sama dengan 150 ini D-nya. Minus 10 mm itu 140 mm, oke. Dan ini faktor reduksinya adalah 0,9 ya. Untuk D ini kita pakai 150 saja tidak apa-apa, karena apa? Karena covernya cuma 10 mili ya. Jadi dia hanya berkurang 10 mili ya. Kita pakai 150 tidak masalah ya, karena dia sedikit sekali ya. Tapi di sini kita menggunakan di 140 juga lebih baik. Begitu teman-teman. Yang pertama, langsung kontrol tegangan jika daerah tarik dipasang tulangan. Oke. Tegangan lentur tarik izin jika dipasangkan tulangan, maka FY 240 MPa atau 2400 kg per cm persegi itu kita bagi dengan faktor keamanan, karena kita mencari tegangan izin. Itu 2400 kg per cm persegi dibagi dengan 1,5 didapatkan tegangan izin itu 1000 tegangan izin tarik itu sebesar 1600 kg per cm persegi. Oke. Lalu kita kontrol tegangan di titik B ini, kita ulangi lagi. Bedanya yang atas ini dia tidak menggunakan tulangan dan yang bawah ini dia sudah menggunakan tulangan ya. Untuk tegangan di B itu sebesar 29,30 kg per cm persegi. Itu ini ya, ini ya teman-teman ya. Itu masih lebih kecil daripada tegangan izin dari tulangan, itu sebesar 1600 kg per cm persegi ya. Jadi tegangan kita sudah memenuhi persyaratan atau aman. Oke. Setelah mengkontrol tegangan, kita langsung mencari luasan tulangan yang diperlukan. Nah, dipasang tulangan aman. Nah, kita tidak tahu nih berapa diameter tulangan yang kita pasangkan pada balok keraton kita. Nah, itu kita bisa mencarinya dengan desain luas tulangan tarik yang diperlukan. Oke. Pertama, di sini ada rho minimal, itu formulanya adalah 1,4 dibagi dengan mutu tegangan leleh baja tulangan ini ya. Didapatkan dari kalkulasi 1,4 dibagi 240 ini MPa ini, itu didapatkan hasil 0,00584. Oke. Lalu kita cari juga untuk rho max ya, itu dengan formula seperti ini, 0,75 dikali 0,85 dikali FTK atau kuat tekan bata keraton per tegangan leleh baja tulangan dikali 0,85 dikali 600 per 600 tambah tegangan leleh baja tulangan. Di sini kita masukkan saja untuk angka-angka ini, kita masukkan saja untuk FTK-nya tadi, 7 MPa
Untuk tegangan lelehnya tadi itu 240, 600 ya, tegangan leleh ini FY, ini 240, didapatkan hasil 0,0113. Oke. Kita sudah memiliki Rho-min dan kita sudah memiliki Rho-max. Lalu selanjutnya kita harus menghitung Rho hitung ya. Sebelum menghitung Rho hitung, kita mencari parameternya terlebih dahulu. Salah satu parameternya itu adalah parameter M. Nah, di sini formulanya tegangan leleh dibagi dengan 0,85 dikali tegangan kuat tekan bata keraton ya. Tegangan baja 240 MPa dibagi 0,85, ini dia, lalu dikali dengan 7 MPa, itu kuat tekannya, didapatkan hasil 40,34 ya. Lalu untuk Rn ini formulanya momen ultimate dibagi dengan faktor reduksi dikalikan B dikalikan D kuadrat. Oke. Untuk momen ultimate ini ada di atas sini. Nah, ini dia, ini momen ultimate ya, ini dia. Itu 1.890.000 dibagi dengan faktor reduksinya 0,9, itu dari sini. Lalu dikali B-nya itu 240 ya, ini dia B-nya. Nah, ini dia, ini B dikali dengan D ya, ini bukan H tapi D. Di sini saya keliru ya. Harusnya dia menggunakan yang 140 ini, tapi di sini saya menggunakan 150. Saya pikir karena ini contoh saja tidak mengapa. Nanti teman-teman pakai D saja, jangan pakai H. Oke. Didapatkan hasil 0,38 ini teman-teman ya. Nah, ini karena keliru, saya pikir karena keliru angka, saya pikir tidak masalah karena contoh. Yang paling penting di sini adalah konsep perencanaannya ya, teman-teman ya. Sekali lagi adalah konsep perencanaannya. Namun keliru angka juga fatal teman-teman. Nah, di sini menurut saya tidak terlalu fatal. Baik, karena ini 0,3 untuk M-nya, nilai M di sini 40,34, nilai Rn di sini 0,38, maka kita sudah bisa mencari Rho hitungnya. Di sini dia, Rho hitung. Itu dengan formula 1/M dikali buka akar 1 minus akar 1 minus 2M dikali Rn per tegangan leleh kurung, tutup kurung ya. Kita masukkan saja M-nya tadi 40,34, maka 1 per 40,34 dikali buka kurung 1 minus akar 1 minus 2 kali M atau 2 kali 40,34 dikali dengan Rn ya, dikali dengan 0,38, ini dia Rn 0,38 ini, lalu dibagi dengan FV atau tegangan leleh ya, tegangan leleh baja. Didapatkan Rho hitung sebesar 0,00164. Oke. Ketika kita sudah memiliki 3 Rho, yang pertama Rho-min kita sudah ada, Rho-max kita sudah ada, dan Rho hitung kita sudah ada, maka kita melakukan kontrol nilai Rho. Ini dia. Dimana nilai dari Rho hitung ini lebih kecil daripada Rho minimal ya. Lihat ini. Rho hitung itu lebih kecil daripada Rho minimal. Karena dia lebih kecil daripada Rho minimal ya, namanya saja Rho minimal ya. Jadi di bawahnya minimal sudah tidak ada lagi ya. Kalau Rho hitung kita lebih kecil daripada Rho minimal, maka secara otomatis kita menggunakan nilai yang Rho minimal ini ya. Ini karena nilai Rho hitung lebih kecil daripada Rho minimal, maka nilai Rho diambil Rho minimal sebesar 0,00584. Ini dia. 0,00584. Oke. Kita sudah mendapatkan nilai Rho, lalu kita bisa menghitung luas tulangan perlu atau AS ya, area steel ini. Itu dengan formula Rho dikali dengan area. Area itu area yang mana? Area itu adalah area bata keratonnya ya, dengan penampang yang bolong-bolong, maka didapatkan Rho itu sebesar 0,00584 dikali dengan A. Di sini sebesar 27.935 mm ya, satuannya milimeter persegi. Didapatkan luas tulangan perlu atau area steelnya sebesar 164 mm persegi ya. Lalu kita bisa menghitung kebutuhan tulangan ya, karena luas tulangan perlu atau area steel sudah diketahui. Di sini kita coba tulangan diameter 12 mili, di mana area steelnya
itu 1/4 pi d kuadrat, atau 1/4 dikali 3,14 dikalikan dengan, di sini karena dia diameter 12, maka di sini saya menggunakan toleransi baja tulangannya 11,7 kuadrat. Oke. Didapatkan hasil 107,46 mm persegi. Nah, jadi jumlah tulangan tariknya ini dia itu sama dengan AS dibagi AST. AS-nya tadi berapa? AS-nya adalah 164 mm persegi. Dan untuk AST itu sebesar 107,46 mm persegi ya. Ini dia ya. Didapatkan hasil 1,5 buah tulangan ya. Di sini kita tidak mungkin memasang setengah tulangan ya. Maka dari itu kita memasangnya 2 buah tulangan tarik ya, atau 2 buah tulangan pada daerah tarik. Oke. Di sini juga ada kesimpulan perencanaan tulangan ya. Tulangan tekan dipasang 2 diameter 8 mm ya. Dan tulangan tarik dipasang 2 buah tulangan dipasang 2 buah tulangan diameter 12 mm ya. Baik, ini juga ada gambar detail penulangannya. Oke, ini dia. Nah, ini dia ya. Tulangan tarik itu yang bawah ini teman-teman ya. Karena dia tadi tegangannya ada di bawah, di bagian sini. Maka ini adalah diameter dari tulangan tarik ya. Dan di atas ini adalah tulangan tekan ya. Di sini tulangan tekan dipasang 2 buah tulangan tekan dengan diameter 8 mm, yaitu ini. Nah, ini dia. 2 diameter 8. Dan tulangan tarik dipasang 2 buah tulangan tarik dipasang dengan diameter 12 mm, yaitu ini. Nah, 2 buah tulangan dengan diameter 12 mm. Oke. Jadi kita harus menghitung kekuatan yang disumbangkan oleh tulangan ini ya, karena dia juga sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Saya kira cuman itu saja untuk video optimasi kali ini ya. Baik, saya tutup dulu untuk video optimasi kali ini. Saya kira teman-teman juga bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.